Lu kan bukan cowok gua lagi, Ji. Akan gumam Aji menjawabnya singkat. Reni menatapnya dalam-dalam. Kapan? Pertanyaan langsung terdengar dari Reni. Kapan ya? Kata Aji membuat Reni bermanyun. Sangat mengemaskan menurut Aji. Ih, sakit tahu, kata Reni saat Aji mencubit pipinya pelan. Saat Aji kembali mengusap lembut gadis itu, mata mereka berpandangan. Hening, jantung mereka berdebar-debar. Reni tampak seakan bertanya kenapa saat mendapati Aji masih saja menatapnya dengan penuh perasaan. Aji menggeleng pelan, mencoba menahan rasa gejolak dalam dadanya. Sedangkan Reni perlahan-lahan memejamkan mata dan Aji sadar apa yang sedang pikirkan oleh Reni saat ini. Kemudian sekilas Aji tersenyum sambil perlahan-lahan menggeleng kepala dan terlihat Reni masih memejamkan mata. Sedangkan Aji terlihat sudah tersenyum penuh perasaan dan sangat lembut. Hai teman-teman, karena di sini teksnya agak-agak ngeri, makanya saya hanya membaca sekadarnya saja ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin mendengar suara saya, silahkan dikecilkan volumenya. Sebelum saya lanjut membacanya, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, bantu subscribe channel TJ44 ini. Dan tekan tombol like yang sudah melakukannya. Saya doakan sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Kemudian, nah ini karena udah siang banget seperti ini, makanya Aji sama Reni masih sama-sama duduk di dalam mobil sambil mengobrol santai. Kamu yakin, bisi Aji dengan lembut. Kemudian sayup-sayup Reni membuka mata. Sepasang bola mata mereka beradu, saling menatap lekat-lekat sambil merasakan sesuatu yang bahagia. Dan Reni sangat merasakan degup jantungnya berdebar-debar. Aji tersenyum sesaat. Jadi pada intinya Reni sama Aji ini ya, apa yang tengah diharapkan sama Reni selama ini, akhirnya Aji memberikannya. Harapan yang terbesar dari Reni untuk sama-sama saling menjaga, saling menyayangi antara satu sama lain. Lalu ya intinya sih Aji akhirnya mengambilnya dan mengulang apa yang selama ini mereka inginkan. Apa yang selama ini Reni dambakan, Reni inginkan, Reni impikan, Reni harapkan, akhirnya kejadian juga. Pria yang sangat dicintainya akhirnya menyatakan semuanya. Akhirnya penantiannya mencapai ujung. Menantikan saat-saat Aji memberikan kebahagiaan kepadanya. Saat Aji berbicara, menyatakan perasaannya walau tanpa bahasa. Jantung Reni seakan mencelat keluar. Mendengar pernyataan cinta dari Aji walaupun tanpa kata-kata membuat Reni seakan-akan melayang-layang di udara lalu meledak bagaikan kembang api. Kemudian gravitasi menarik kembali kesadarannya, menyisahkan rasa-rasa bahagia yang begitu sangat sempurna. Selama 26 tahun lebih ia bernafas di bumi ini. Ini adalah kedua kalinya ia mendapatkan cinta dari Aji. Pria yang sama, pria yang selama ini telah mematok hatinya hingga membuat hatinya menolak pria lain yang mencoba menggantikan patok pria itu.
Jadi pada intinya cinta Reni ini adalah cinta yang abadi terhadap Aji, cinta yang sangat-sangat sulit untuk tergantikan. Hingga tak terasa cukup lama mereka hanya diam sambil saling bertatapan. Saat Aji kemudian berdeham, terlihat wajah Reni bergerak. "Kamu?" tanya Aji pelan. Reni tersadar perlahan-lahan membuka kedua matanya. "Ji," Reni bergumam, mencoba mengatur nafasnya yang deg-degan. "Makasih." "Aku juga makasih," ujar Aji menatapnya dalam-dalam saat Reni menatapnya penuh harap. Seakan mengharapkan Aji lagi, membuat Aji menggeleng pelan. "Udah ya, kan masih ada hari esok," Reni cemberut. "Tuh, sunset dah mulai terbenam," ujar Aji mengalihkan pandangannya ke depan, menatap matahari yang mulai terbenam perlahan-lahan. Reni mengikut arah pandangan Aji lalu tersenyum. "Beautiful," gumam gadis itu. "Sama seperti kamu," gumam Aji tanpa mengalihkan pandangannya. "Gombal," kata Reni menoleh sesaat. "Ya udah, aku tarik lagi kata-kataku," kata Aji membuat Reni mengembungkan pipinya. Mereka kembali terdiam menikmati detik-detik terakhir sepeninggalan matahari untuk hari ini. "Selamat tinggal matahari yang indah, dan semoga besok saat kehadiranmu kembali di pagi hari tidak merubah suasana hati gua seperti hari ini," gumam Reni. Aji tersenyum mendengarnya. "Semoga." Mereka menoleh bersamaan, menarik nafas dalam-dalam lalu tersenyum penuh arti, merasakan kembali berjuta kebahagiaan yang dulu pernah hilang. "Yuk, aku lapar," gumam Aji. Terlihat Reni mengangguk menjawabnya, "Sama." Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu mencari resto untuk menikmati makan malam bersama. Setelah kejadian malam itu, malam di mana ia menyatakan cinta kepada Aji, bahkan sebaliknya membuat Reni selama 2 malam ini sangat susah memejamkan matanya. Dan siang ini terlihat Reni keluar dari kantornya untuk istirahat siang dengan wajah yang sumringah. Setelah mengirimkan SMS ke Aji bahwa ia menunggunya di warung, maka ia memutuskan untuk melangkah keluar kantor tanpa menunggu SMS balasan dari Aji. Namun saat ia tiba di warung, sebuah SMS balasan dari Aji baru saja masuk. "Ren, aku lagi makan di luar sama teman." Reni mendengus kesal saat membaca SMS dari Aji. "Udah gua duga," gumamnya lalu melanjutkan mesan makanan ke pemilik warung. Tak begitu lama akhirnya makanan tiba. "Thanks ya mas," katanya ke pemilik warung. "Sama-sama mbak," jawab pemilik warung kemudian meninggalkan Reni dan melayani konsumen lain. Saat Reni sibuk menyantap makanannya, terlihat Dea baru saja masuk. "Kak," teriak Dea saat melihat Reni duduk di salah satu meja. Reni menoleh lalu melempar senyum saat mengetahui Dea tiba di warung itu. "Hai Dek, sini." Dea segera mendekatinya lalu duduk di samping Reni. "Kamu udah makan Dek?" tanya Reni sambil mengusap lembut kepala Dea. "Udah kak." Mah maksudnya." Mendengar itu tiba-tiba Reni terasa sesak. Ia kembali teringat rencana Dea untuk mengenalkan ke ayahnya. Perasaannya pun berkecamuk dilema menghampiri Reni saat ini, di mana ia mulai kembali merajut kisahnya bersama Aji membuat ia lupa janjinya ke Dea.
Mah, kok diam? Tanya Dea mengernyit. Enggak, Dek, kakak lagi mikir sesuatu, kata Reni menoleh dan mencoba memaksa senyumannya. Mau pesan minum biar kakak yang traktir. Nggak perlu, Kak, tadi ayah pesan ke Dea biar hari ini Dea yang traktir, katanya. Reni kembali mengernyit. Benaknya bertanya-tanya apakah memang selama ini ayah Dea memperhatikan mereka dari jauh. Maka tanpa sadar Reni menoleh ke belakang, berharap bisa menangkap basah ayah Dea yang mungkin sedang memperhatikan gerak-geriknya dari kejauhan. Niat apaan, Ma? Tanya Dea ikut menoleh ke arah kantor ayahnya. Enggak, Dek, kata Reni. Oh, kirain lagi lihat ayahnya Dea, kata Dea. Enggak lah, lagian kan Mama nggak tahu ayah kamu kayak gimana, ujar Reni membuat Dea mengernyit dan menatap wajah Reni dengan penuh tanya.